Mari kita bercerai. Pria itu memandang gadis itu dengan skeptis. Namun tidak diketahui alasan dia mengajukan gugatan cerai. Ternyata itu baru kemarin. Gadis itu melihat bos dan mantan pacarnya pergi ke hotel. Ketika saya sampai di rumah, saya melihat noda bibir di pakaian saya. Salah paham dengan pria yang selingkuh. Hadapi provokasi telanjang dari wanita licik itu. Gadis itu tidak ingin terlalu terlibat lagi. Oleh karena itu, kami proaktif tidur di lahan tersebut untuk membuat batas yang jelas. Bos akhirnya menemukan ada yang tidak beres. Tidak akan bisa tidur kecuali dia berbicara dengan jelas. Dia bertanya padanya apakah dia akan bertemu mantan pacarnya. Presiden mengakuinya secara belak-belakan tanpa pikir panjang. Akhirnya diterima. Sebenarnya gadis itu hanya ingin penjelasan. Tapi dia selalu gagal memahami masalahnya. Pada akhirnya, ketika kontak gagal, gadis itu mengusirnya. Besok, gadis sedang memasak. Tiba-tiba terasa ingin muntah. Sadarilah bahwa Anda mungkin hamil. Segera dapatkan alat tes kehamilan dan lakukan tesnya. Gadis yang luar biasa. Ketika Anda siap untuk pergi, Tuhan benar-benar mempermainkannya seperti itu. Dia tidak mau menyerah. Masih tidak percaya. Bagaimana seseorang bisa terkena serangan sekali saja, kemudian pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Dokter, apakah saya benar-benar hamil? Selamat, minggu ke-6. Namun di luar dugaan, adegan tersebut dilihat oleh ayah gadis licik tersebut. Demi kebahagiaan putriku, sebenarnya mengikuti gadis itu secara diam-diam. Ingin mengambil kesempatan untuk mendorongnya menuruni tangga. Untungnya rekan-rekannya segera menyambutnya, untuk menghindari konsekuensi yang tidak terduga ini. Saat ini, gadis itu juga diberitahu oleh rekan-rekannya. Bos tidak hanya diam-diam membayarnya di belakang layar. Membuat pengecualian untuknya berulang kali. Gadis itu menyadari bahwa mungkin dia benar-benar salah paham terhadapnya. Aku ingin menelponnya dan memberitahunya aku hamil. Sayangnya tidak ada yang menjawab telepon. Di saat yang sama, gadis itu juga menemukan ada seseorang yang mengikutinya. Lari ketakutan dan memanggilnya kembali. Tapi aku mendengar suara gadis licik itu. Aku di sini. Sekarang Dichtan ada di sampingku. Gadis itu langsung kehilangan akal sehatnya. Hampir tertabrak mobil yang melaju. Untungnya pengemudi bereaksi cepat dan menghindarinya tepat waktu. Kecelakaan mobil ini dapat dihindari. Tapi hal yang kejam adalah saat gadis itu dibawa ke rumah sakit, tanpa sengaja melihat bos dan gadis licik itu sedang mesra. Dan pemandangan yang memilukan ini juga menjadi pukulan terakhir yang menghancurkan hatinya. Hingga gadis itu mengajukan gugatan cerai. Baru pada saat itulah bos menyadari keseriusan masalahnya. Dia hanya menunggu di Departemen Dalam Negeri sepanjang sore. Tapi saya tidak sabar menunggu presiden bercerai. Tapi dia patah hati, lalu tinggalkan kota yang menyedihkan ini. Gadis itu pergi. Biarkan bos langsung berubah menjadi iblis. Mengekspos gadis licik dan ayahnya di tempat. Di saat yang sama, aku juga menyadari bahwa aku jatuh cinta pada Lukli. Mengikuti pengingat saudara baikku, presiden membuka game pertama yang dirancangnya tahun itu. Mengetahui bahwa Lukli telah mencintainya selama 10 tahun. Karena dia menjadi seorang programmer wanita. Juga karena dia menyamar sebagai laki-laki untuk masuk ke perusahaan. Itu sebabnya menyetujui pernikahan tanpa syarat. Saksikan usahanya selama bertahun-tahun. Bos tidak bisa lagi menahan air mata penyesalannya. Saat aku pulang dan melihat karet gelang di kepala adikku, memberinya perasaan keakraban yang tak bisa dijelaskan. Adegan memalukan saat ini, itu terlintas dalam pikiran seperti film. Ternyata itu bukan mimpi. Itu benar-benar dia. Sisi lain dari 6 cangkir itu stabil. Untuk kesehatan anak Anda, Lukli bekerja sebagai administrator jaringan di sebuah perusahaan. Kebetulan bos perusahaannya adalah tetangganya. Yang lebih kebetulan lagi adalah bosnya jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Untuk memenangkan hati, pergi ke rumahnya setiap hari untuk makan dan minum. Bosnya bahkan lebih sengsara, untuk mendapatkan kembali 6 cangkir. Setiap hari dia pergi ke rumah orang tua istrinya untuk menanyakan kabar. Tapi setiap kali saya ditolak. Pada hari ini, karena kemunculan tetangga. Biarkan bos memiliki kesempatan untuk memasuki ruangan. Melihat pengiriman ekspres Lukli dari Chongqing. Apakah itu milik Lukli? Tidak. Lukli ada di Chongqing. Tidak. Laki-laki sedang mencari istri. Saya tidak menyangka akan bertemu satu sama lain di pesta dengan saudara baik. Keduanya bertemu lagi. Lukli memandangnya seperti orang asing. Sebaliknya, wajah Giang Dichtan menunjukkan keterkejutan. Menatap Lukli. Luk Chanfan melihat pemandangan ini dan mengira mereka berdua saling mengenal. Kedua orang itu saling kenal. Tidak tahu. Mendengar perkataan Lukli, Giang Dichtan sangat sedih. Anda hanya bisa mengandalkan minum banyak untuk membuat diri Anda mati rasa. Setelah Lukli pergi, dia lumpuh. Giang Dichtan tidak pernah menemukan keberadaannya. Dan hari itu ketika dia memberikan sesuatu kepada orang tua Lukli, menemukan surat kilat yang dikirim olehnya. Dia tahu orang tua istrinya tidak ingin bertemu satu sama lain. Namun petunjuk ini membuatnya sangat bersemangat. Segera terbang ke Chongqing. Tinggalkan pesan di radio untuk mencari istrinya. Dan Lukli tidak melihat berita ini. Teman-teman kuliahnya benar-benar melihatnya. Perusahaan mereka awalnya memiliki urusan bisnis satu sama lain. Luk Chanfan memanggil beberapa orang yang paling cakap di perusahaan. Menyambut hangat Giang Dichtan. Tanpa diduga, dia tidak sengaja membantunya. Keesokan harinya dia pergi ke perusahaan Luk Chanfan. Mengejar Lukli dan ingin berbicara dengannya. Tapi Lukli mengabaikannya dan pergi. Namun dihentikan oleh Giang Dichtan. Sampai kapan kamu akan mengabaikanku? Apakah Anda di sini untuk menandatangani surat cerai? Tidak, kalau tidak ada yang perlu dikatakan. Apakah hanya ini yang tersisa di antara kita? Aku bahkan tidak penasaran. Mengapa kamu tinggal? Lukli tidak ingin tahu apapun tentang dia saat ini.
mengungkapkan kesan hanya melakukan pekerjaan, dan memintanya untuk tidak menunda pekerjaannya. Saya menjadi berbeda dari sebelumnya. Tentunya itu sudah berubah. Ketika saya datang ke Chongqing, ada seseorang yang sangat setia. Luke Chanfan tinggal di atas Luke Li. Setelah mengetahui bahwa mereka berdua bersekolah di sekolah yang sama, langsung mengundang Luke Li untuk bekerja di perusahaannya. Sering menjaga Luke Li dengan baik di perusahaan. Bahkan Jiang Yicheng bisa melihatnya tadi malam. Keduanya memiliki hubungan yang baik, terutama bertanya kepada karyawan perusahaan tentang hubungan keduanya. Baru saja jatuh cinta dengan karyawan ini. Sering iri dengan hubungan Luke Li dengan bosnya. Banyak hal gelap yang terekspos secara langsung. Yang saya tahu hanyalah Luke Li adalah orang yang dibawa Tuan Luke ke perusahaan. Punya banyak rekan. Melihat mereka akan bekerja bersama setiap hari. Apalagi Luke Li sering pergi ke kantor Pak Luke. Jiang Yicheng akan sangat marah saat mendengar ini. Pasalnya ketiganya bersekolah di sekolah yang sama. Saat makan malam, Luke Chanfan menelepon Luke Li. Jiang Dichtan bertanya pada Luke Li apa yang ingin dia makan. Tapi sebelum Luke Li bisa menjawab, Luke Chanfan langsung memberitahu Luke Li apa yang dia suka makan. Biksu itu suka makan makanan asam dan pedas, ditambah ikan asin. Luke Li bersin karena AC dinyalakan terlalu rendah. Jiang Dichtan segera mematikan AC. Kali ini, Luke Chanfan langsung berdiri. Dia melepas jaketnya dan memakaikannya pada Luke Li. Jadi Jiang Dichtan tidak mengerti situasinya. Luke Chanfan hanyalah seorang pria yang hangat dan berkelas tinggi. Wajah Jiang Dichtan menjadi gelap sepanjang dia makan. Dalam hati saya juga bersaing dengan Luke Chanfan. Saat dua orang bertinju bersama, Jiang Dichtan mengarahkan seluruh senjatanya ke Luke Chanfan. Pose meninju Jiang Dichtan. Hal ini membingungkan Luke Chanfan. Bukannya aku menculik istrimu, mengapa kamu bertengkar denganku? Ku tidak menyukaimu. Jiang Dichtan tahu, Luke Li sama sekali bukan tipe Luke Chanfan. Tanyakan padanya mengapa dia begitu peduli pada Luke Li. Luke Chanfan mengatakan itu karena berbeda dari sebelumnya. Jadi kali ini perhatiannya juga teralihkan. Apakah kamu pikir kamu menginginkan seorang gadis sendirian di kota yang asing? Semakin mandiri Anda terlihat, semakin sengsara Anda jadinya. Sekarang aku melindunginya. Lihat Luke Chanfan serius tentang hal itu. Jiang Dichtan segera merasakan bahayanya. Mengirim pesan ke Luke Li dan ingin berbicara dengannya. Tapi Luke Li mengabaikannya sama sekali. Berlari langsung ke rumah Luke Li dan mengetuk pintu. Pintunya tidak terbuka dan tetangga melaporkan bahwa hal itu mengganggu. Langsung dibawa pergi oleh satpam. Penjaga bertanya pada Luke Li apa hubungannya dengan Jiang Dichtan. Luke Chanfan tidak mengetahui situasi kedua orang tersebut. Mengatakan mereka semua adalah teman, hidup bersama hari ini. Namun Jiang Dichtan membantah dan berkata, Luke Li adalah istriku. Ini sungguh mengejutkan Luke Chanfan. Itu mantan istriku, kami belum bercerai. Saya bisa datang ke biro urusan dalam negeri bersama Anda kapan saja. Jiang Dichtan memberitahu Luke Li. Kali ini dia datang ke sini hanya untuk menemukannya. Katakan padanya untuk tidak memperlakukannya dengan dingin. Tapi Luke Li mengatakan bahwa selain berbicara tentang perceraian, dia tidak akan membicarakan masalah lain. Melihat Luke Li bersiap untuk pergi, Jiang Dichtan dengan cepat menghentikan Luke Li dan menjelaskan kesalahpahamannya. Semuanya dijelaskan. Luke Li tidak mempedulikan hal ini lagi. Setelah menerima permintaan maaf tetapi tidak ingin terlibat. Juga mengatakan bahwa sekarang dia memiliki kehidupan baru. Ada juga orang yang saya suka. Tolong jangan ganggu Jiang Dichtan di masa depan. Siapa dia? Dan Luke Chanfan adalah pria yang tidak berperi kemanusiaan. Akhirnya kenal Jiang Dichtan. Mengapa Anda selalu mengincarnya akhir-akhir ini? Berlari dan mengatakan itu dia. Juga mengirimkan sinyal ke Luke Li. Luke Li langsung setuju. Tapi Jiang Dichtan mengira Luke Li marah padanya. Saya mengatakan apa yang perlu dikatakan. Percaya atau tidak, itu terserah Anda. Saya sudah memiliki seseorang yang saya sukai. Di masa depan tolong jangan ganggu saya. Bos mengejar istrinya ribuan mil jauhnya. Sebenarnya mengetahui bahwa istrinya jatuh cinta dengan orang lain. Hal ini membuat Jiang Dichtan tercengang. Tapi saya tidak tahu, itu hanya Luke Li yang mencoba mengeluarkannya dari Chongqing. Sengaja bertindak untuk menunjukkan padanya. Saya tidak ingin Jiang Dichtan merasa bersalah, mengganggu kehidupanku yang damai. Namun, keesokan paginya, Luke Chanfan memberitahu Luke Li. Jiang Yicheng pergi malam itu bahkan tanpa pamit. Faktanya, saat Luke Li mendengar kabar tersebut, masih sedikit kecewa. Aku hanya bisa menahan air mataku dan melihat keluar jendela. Faktanya, Jiang Dichtan tidak pernah menyerah. Tapi sesuatu terjadi pada perusahaan. Dia terbang kembali ke Tanhai di malam hari. Bekerja lembur untuk menyelesaikan pekerjaan. Kemudian dia menyerahkan perusahaan tersebut kepada Tran Natmin. Pergi ke Chongqing lagi dan tidak pernah kembali ke rumah. Sepertinya kali ini Jiang Yicheng siap berperang dalam perang panjang. Hari-harimu di sini benar-benar merawat Luke Li dengan sangat baik. Setiap kali Luke Li mengambil sesuatu, dia harus menutupinya dengan tangannya. Takut menyentuh kepala Luke Li. Saat dia melihat Luke Li memindahkan furnitur, dia segera berlari untuk membantu. Akan menahan rasa tidak nyaman dan makan banyak makanan pedas. Hanya karena Luke Chanfan secara tidak sengaja atau sengaja mengatakan bahwa Luke Li menyukainya. Hadiah lomba makan cabai. Adegan ini membuat Luke Chanfan benar-benar terharu. Adik perempuan Jiang Yicheng dan Tran Natmin tiba di Chongqing hari itu. Beberapa orang pergi berenang bersama di danau. Sore harinya, beberapa orang bermain-main merobek kertas dengan mulut. Siapapun yang kalah harus mencuci piring. Namun, saat Luke Li tiba, Jiang Tudong untuk menciptakan peluang bagi saudaranya.
sengaja memasukkan sebagian besar kertas itu ke dalam mulutnya. Luke hanya merobeknya sedikit. Berikutnya adalah Giang Dictan. Jelas dia menantikannya, tapi saat dia menahan nafas dan perlahan mendekati Luke Lee, Luke Lee langsung mengaku kalah. Giang Dictan mengikuti dari dekat dan ingin membantu Luke Lee mencuci piring. Saat ini, Luke Lee merasa tidak nyaman. Apa yang salah denganmu? Tidak apa-apa, mungkin karena saya sedang flu perut yang sedikit tidak nyaman. Ku akan membelikan obat untukmu. Tidak dibutuhkan, saya membawa obat. Giang Dictan tidak banyak berpikir. Baru saja menyuruh Luke Lee untuk segera pergi berlibur dan memberinya pekerjaan. Sore harinya, Giang Dictan mengirim pesan teks ke Luke Lee. Biarkan Luke Lee pergi ke taman kecil. Dan berkata dia akan menunggu sampai dia tiba. Aku mencintaimu. Giang Dictan menyatakan cintanya kepada Luke Lee untuk pertama kalinya. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena lambat. Aku tidak menyadari perasaanku sebelumnya. Sedemikian rupa sehingga menimbulkan konflik di antara mereka. Begitu banyak kesalahpahaman yang terjadi. Dia berjanji pada Luke Lee bahwa dia akan baik padanya sepanjang hidupnya. Tapi Luke Lee takut. Apa yang dikatakan Giang Dictan hanyalah untuk memberikan kompensasi padanya. Tidak ada paksaan dan kompensasi. Sekarang saya mengerti. Cinta itu seperti sinar matahari dan hujan. Anehnya, tidak ada tempat untuk bersembunyi. 6 cangkir. Kembalilah padaku. Giang Dictan memeluk Luke Lee. Ucapkan maaf berulang kali. Sebutlah dirimu brengsek. Luke Lee harus menanggung terlalu banyak ketidakadilan. Apalagi saat dia mabuk malam itu. Juga bertanya pada Luke Lee mengapa dia tidak memberitahunya lebih awal. Aku sudah bilang padamu sebelumnya. Maukah kamu datang kepadaku lebih cepat? Tentu saja. Jika kamu memberitahuku sebelumnya. Apa yang terjadi selanjutnya tidak akan terjadi. 6 cangkir. Beri aku kesempatan lagi. Kita mulai lagi. Dengarkan Giang Dictan mengatakan ini. Biarkan Luke meninggalkan orang yang membuka hatinya. Tutup pintu. Dia memikirkan semua yang dilakukan Jiang Yicheng malam ini. Itu adalah perasaan bersalah atas apa yang terjadi malam itu. Dia berharap pernikahannya lahir dari cinta, daripada tanggung jawab. Awalnya, dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Saya ingin memeluk Giang Dictan. Kali ini aku bergerak untuk mendorongnya menjauh. Maaf. Saya tidak bisa berjanji. Giang Dictan mengira dia terlalu tidak sabar. Juga mengatakan dia akan menggunakan waktu untuk membuktikannya pada Luke Lee. Hari itu dia tidak dapat menemukan Luke Lee di perusahaan. Bertanya-tanya ternyata dia ada di rumah sakit. Dia mengira sesuatu terjadi pada Luke Lee. Saat dia datang, melihat Luke Chanfan memegang kertas USG di tangannya. Diskusikan anak dalam kandungan dengan Luke Lee. Ketika Giang Dictan melihat Luke Lee hamil, dia mengira itu adalah anaknya. Harus. Anakku, tidak mungkin, kenapa tidak? Tidakkah kamu tahu kita tinggal bersama? Giang Dictan berdiri di tempatnya. Sekarang dia akhirnya tahu, mengapa Luke Lee menolak untuk kembali padanya. Lihatlah punggung Giang Dictan. Saat ini, Luke Lee mulai khawatir Giang Dictan akan menanggapi masalah ini dengan serius. Mengapa kamu mengatakan itu? Jika tidak minum obat kuat, bagaimana kita bisa yakin akan ketulusannya? Faktanya, Luke Chanfan berpura-pura menjadi pacar Luke Lee akhir-akhir ini, hanya untuk memberi tes pada Luke Lee. Apakah Giang Dictan benar-benar mempunyai perasaan terhadapnya? Melakukan hal ini, itu juga karena cintanya selama bertahun-tahun menyentuhku. Menurutku kalau itu karena tanggung jawab. Biasanya seorang pria mundur, tapi bagaimana jika itu cinta sejati? Dia pasti akan kembali lagi. Namun serangan ini terasa agak menakutkan baginya. Giang Dictan bergegas kembali ke Tanhai pada malam hari dan mabuk. Ibu bangun pagi-pagi keesokan harinya untuk membangunkannya. Izinkan saya pergi ke Chongqing lain kali. Bawakan barang-barang yang dibelinya kepada Luke Lee. Giang Dictan memberitahu ibu Luke Lee bahwa ada seseorang yang dia sukai. Dia tidak akan pernah pergi ke Chongqing lagi. Dia memiliki kehidupan barunya sendiri. Tidak bisa mengganggunya lagi. Ingat setiap momen bersama Luke Lee. Pikirkan tentang hasil hari ini. Giang Dictan sangat menyesalinya. Tidak tahu bagaimana menghargai kepemilikan. Saat ini, ayah Giang muncul. Melihat putranya yang depresi, bawa Giang Dictan ke lapangan tenis untuk bermain dan bersantai. Kemudian dia mengajar putranya, tidak tahu lawanmu, jangan mudah menyerah. Dia sekarang, sebelum bercerai, saya mulai menyerah. Aku berkata padamu, kamu menyebut ini memalukan. Benar juga bahwa Luke Lee tidak kembali kepada anaknya. Kata-kata ayah menyadarkannya. Bahkan jika Jiang Yicheng kalah, dia tetap rela kalah. Setidaknya aku ingin memahami orang yang kucintai. Apakah orang yang dia pilih benar-benar layak untuk dipercaya? Kemudian mereka mulai mencari seseorang untuk menyelidiki Luke Chanfan. Investigasi ini justru membawanya menemukan masalahnya. Luke Chanfan sebenarnya bertunangan. Hal ini membuat Giang Nathan sangat marah. Segera terbang ke Chongqing. Begitu dia melihat Luke Chanfan, dia segera menariknya ke dalam lift. Ada sesuatu yang bagus untuk dikatakan. Dia bertunangan. Bagaimana Anda tahu? Hei, jangan. Itu adalah permintaan dari keluarga saya yang tidak saya setujui. Apakah Luke Lee tahu? Sebenarnya aku lupa memberitahunya. Giang Dictan mengetuk pintu Luke Lee. Dia memeluk Luke Lee. Bukankah kamu harus pergi? Benar. Tapi aku tetap tidak bisa melepaskanmu. Giang Dictan memberitahu Luke Lee tentang pertunangan Luke Chanfan. Tapi selama Luke Lee masih ingin bersama Luke Chanfan, dia akan menemukan cara untuk membuat Luke Chanfan membatalkan pertunangannya. Kenapa kau melakukan itu? Sebenarnya, itu karena Luke Lee memberitahu Giang Dictan.
Mencintai seseorang lebih dari sekedar posesif. Itu adalah pemberian sepihak tanpa mengharapkan imbalan apapun. Andai saja Luke Chanfan bisa memberi Anda kebahagiaan dan kegembiraan, maka aku siap melepaskanmu. Kata-kata ini masih membuat Luke Lee sedikit tersentuh. Dia mengatakan kepada Giang Dichtan bahwa dia akan menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Ku akan putus dengannya. Segera setelah saya mendengar Luke Lee, saya mendapatkan jawabannya. Giang Dichtan pasti tidak akan pernah melepaskannya. Ungkapkan perasaanmu. Dia akan menjaga Luke Lee dengan baik. Saya juga akan mempertimbangkan anak di dalam perut saya. Anggap itu sebagai milikmu. Saya hanya berharap Luke Lee bisa memberinya kesempatan lagi. Apakah Anda yakin itu tidak impulsif? Dia tahu apa yang dia lakukan. Giang Dichtan tidak terburu-buru memberikan jawaban kepada Luke Lee. Saya akan meluangkan waktu untuk membuktikannya. Dia adalah orang yang dapat dipercaya. Keesokan harinya, Luke Chanfan yang hidungnya memar dan wajahnya bengkak, mengadu kepada Luke Lee. Meskipun dia dipukuli seperti ini, dia tetap tidak mengkhianatinya. Namun Giang Dichtan juga bisa mengadopsi anak orang lain. Dia telah melewati level ini. Menasihati Luke Lee untuk tidak terlalu kompetitif. Sebenarnya Luke Lee mengalami gegar otak kemarin. Itu hanyalah sesuatu yang sebelumnya berada di luar jangkauan. Sangat dekat sekarang. Itu selalu membuatnya merasa tidak nyata. Jiang Yicheng benar-benar melakukan apa yang dia katakan. Luke Lee baru saja tiba di depan rumah. Mengetahui bahwa Giang Dichtan telah memindahkan barang-barang ke sini, Luke Lee sangat menentang. Tapi aku tidak tahan dengan kulit tebal Dichtan. Kini dia yakin dimanapun istrinya berada, disitulah rumahnya. Meski hanya bisa tidur di sofa, dia juga bersedia. Belum pernah memasak sebelumnya tetapi benar-benar belajar cara memasak. Biarkan saja Luke Lee makan makanan bergizi selama hamil. Dengan wanita hamil, jika belum yakin segera periksa secara online. Lebih serius daripada Luke Lee di kelas parenting. Luke Lee benar-benar tidak menduganya. Giang Da telah banyak berubah sekarang. Melihat Giang Dichtan tidur dengan buku parenting di tangannya, Luke Lee tidak bisa menahan perasaan lembut di dalam. Giang Dichtan dan Luke Lee mengunjungi toko ibu dan bayi. Dalam perjalanan pulang, Luke Lee bertanya padanya, benar-benar tidak keberatan dengan kehamilannya? Tidak bisa dikatakan aku tidak keberatan sama sekali. Adalah sebuah kebohongan. Tapi yang aku pedulikan adalah kamu. Karena anak Anda juga merupakan bagian dari Anda. Kamu bisa menerimanya. Tahu, Luke Lee selalu ingin mempromosikan programmer wanita. Meski hal itu tidak mudah untuk dilakukan. Namun Giang Dichtan bersedia mengikuti istrinya. Bekerja lembur untuk merencanakan Luke Lee. Akhirnya pada hari ini, atur acara untuk mempromosikan programmer untuk Luke Lee. Acara setelah selesai, Tran Nhat Min membawa Luke Lee ke sebuah ruangan. Luke Lee masuk ke dalam game. Katakan padanya itulah yang dikatakan Jiang Yicheng padanya. Giang Dichtan sudah membalas pesan yang dikirimkan Luke Lee kepadaku. Bahkan, saat Luke Lee menyamar menjadi laki-laki, lelaki itu mencintai perempuan itu. Hanya sedikit lambat, tapi untungnya ini belum terlambat. Saat ini, pintu ruang belakang terbuka. Berkedip di layar lebar, semua foto mereka bersama. Luke Lee menyaksikan Giang Dichtan mempersiapkan semua ini, juga sangat menyentuh. Berbalik dan lihat Giang Dichtan. Dengan beberapa anggota meminta jawaban. Saya setuju. Giang Dichtan pun menantikan momen ini. Keduanya berpelukan erat. Di saat yang membahagiakan, Luke Lee memberitahu Giang Dichtan bahwa anak itu benar-benar miliknya. Dia akan menjadi seorang ayah.